Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Belajar Bareng. Video kali ini kita masih membahas tentang gerak benda. Kemarin kita telah membahas dua konsep, yaitu tentang konsep gerak dan gerak lurus. Kali ini kita akan membahas dua konsep kembali, yaitu tentang gaya dan hukum Newton. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang gaya. Di sini ada gambar, ada seorang siswa sedang menarik meja, dan ada juga yang sedang mendorong meja. Berarti mereka memberikan tarikan dan dorongan. Di sini gaya diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang diberikan kepada benda. Jadi diulangi ya. Tarikan atau dorongan yang diberikan kepada benda itu disebut gaya. Simbol gaya itu ditulis dengan huruf F. Dan satuan gaya dalam SI itu Newton atau kilometer per sekon kuadrat. Terus alat ukur gaya apa? Nah, alat ukur gaya itu disebut dinamometer atau neraca Pegas. Dan apa pengaruh gaya pada benda? Yang pertama, mengubah posisi benda. Yang kedua, mengubah arah benda. Yang ketiga, mengubah bentuk benda. Yang keempat, mengubah kecepatan benda. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis gaya. Ada dua. Yang pertama, ada gaya sentuh, dan yang kedua, ada gaya tak sentuh. Apa sih gaya sentuh dan apa gaya tak sentuh? Nah, gaya sentuh itu diartikan sebagai gaya yang bekerja pada benda, di mana terjadi sentuhan secara langsung terhadap bendanya. Sedangkan gaya tak sentuh itu diartikan sebagai gaya yang bekerja pada benda dan tidak terjadi sentuhan langsung pada bendanya. Terus apa contoh dari gaya sentuh? Nah, di sini ada gaya otot, gaya pegas, dan gaya gesek. Misalkan ada seorang anak laki-laki sedang menendang bola. Itu berarti anak laki-laki tersebut menggunakan gaya otot. Adanya tendangan dari kaki terhadap bola berarti ada sentuhan langsung. Jadi itu termasuk gaya sentuh. Sedangkan untuk gaya tak sentuh itu ada gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya listrik. Misalkan kita mempunyai magnet, kemudian kita dekatkan dengan paku. Nanti pakunya akan tertempel kepada magnet. Nah, di situ ada tarikan. Tarikan tersebut itu merupakan gaya magnet dan tidak disentuhkan. Makanya itu termasuk ke dalam gaya tak sentuh. Selanjutnya, kita akan mengetahui tentang resultan gaya. Yang pertama, ada gaya sejajar dan searah. Bisa dilihat, di sini ada anak panah, itu ke arah kanan panahnya. Dan yang pertama itu 2 Newton, yang kedua itu 7 Newton. Semuanya searah. Cara pengerjaannya itu resultan sama dengan 2 Newton ditambah 7 Newton sama dengan 9 Newton. Maka karena ini tanda panahnya searah, itu berarti kita jumlahkan. Kemudian ada gaya sejajar dan berlawanan arah. Di sini ada 2 anak panah. Yang 2 Newton itu menghadap ke sebelah kanan dan 7 Newton itu menghadap ke sebelah kiri. Maka resultan gayanya itu 2 Newton dikurangi 7 Newton. Maka jadi resultannya minus 5 Newton. Nah, ini karena minus berarti arahnya ke sebelah kiri. Jadi kita tarik kesimpulan bahwa gaya sejajar dan searah itu dijumlahkan, dan jika gaya sejajar dan berlawanan arah itu dikurangi. Dan jika hasilnya positif itu berarti ke arah kanan, dan jika hasilnya negatif itu berarti ke arah kiri. Nah, kita lihat dari contoh soalnya. Di sini ada 2 orang anak melakukan tarik tambang. Yang satu memberikan gaya 400 Newton ke kanan. Dan anak yang satu memberikan 600 Newton ke kiri. Berapakah resultan gaya tersebut dan kemana arahnya? Kita bikin dulu arah panahnya. Yang ke kanan 400 Newton dan yang ke kiri 600 Newton. Maka resultannya itu 400 Newton dikurangin 600 Newton.
Kenapa yang ini yang dikurang? Karena tadi yang ke kiri itu dikurangi. Maka hasilnya negatif 200 Newton. Arahnya ke kiri. Jadi kesimpulannya, resultan gayanya 200 Newton dan arah gayanya ke kiri. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang hukum Newton. Hukum Newton itu dibagi menjadi 3 hukum, yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Kita akan membahas ketiga hukum ini. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas tentang hukum Newton 1. Di sini bunyi dari hukum Newton 1, jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan terus diam. Secara matematis kita tulis sigma F sama dengan 0. Dan di sini contohnya yang pertama, gelas akan tetap diam saat kertas ditarik dengan cepat secara horizontal. Misalkan kita meletakkan kertas itu ada di bawah dari gelas. Jadi kertas dulu baru atasnya gelas. Kemudian kita tarik secara cepat dan secara horizontal, itu maka nanti gelasnya akan tetap diam, tapi kertasnya tertarik. Contoh yang kedua, saat kamu berada di dalam mobil yang sedang melaju kencang, kemudian tiba-tiba direm, maka badan kamu akan terdorong ke depan, karena badan ingin mempertahankan geraknya ke depan. Gitu ya. Jadi nih kita misalkan duduk, kita duduk nih. Kan tadinya seperti ini, kemudian direm mendadak. Akhirnya karena posisi kita ingin mempertahankan badan kita tetap diam, makanya kita akan condong ke depan. Nah ini termasuk ke dalam hukum Newton 1. Hukum 1 Newton juga disebut juga hukum kelembaman atau inersia. Selanjutnya kita ke hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton itu berbunyi percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Hukum 2 Newton juga di sini dijelaskan bahwa makin besar gaya yang diberikan pada benda, maka percepatannya semakin besar. Jadi, jika gayanya diberikan besar, maka percepatannya juga akan semakin besar. Yang kedua, dengan gaya yang sama diberikan pada benda dengan beban berbeda, makin besar massa benda, maka semakin kecil percepatannya. Jadi, jika massanya kecil, maka percepatannya juga akan semakin kecil. Nah, secara matematis ini dituliskan bahwa A sama dengan sigma F per M. Atau jika kita ingin mencari F atau sigma F sama dengan M kali A. Di sini sigma F ini adalah gaya. Kenapa pakai sigma? Karena ini penjumlahan. Misalkan gayanya ada 2. Berarti tinggal misalkan 2 Newton tambah 7 Newton. Makanya sigma. Sigma itu jadi penjumlahan. Sini sigma F sama dengan gaya. Satuannya Newton. Dan A itu percepatan. Satuannya meter per sekon kuadrat. Dan M itu massa benda. Satuannya kilo. Contoh dari hukum 2 Newton itu ketika kita mendorong meja, kemudian kita mendorong gerobak. Atau di sini ada gambar seorang bapak itu sedang mendorong keranjang. Ini juga termasuk contoh dari hukum 2 Newton. Karena ada massa, ada gaya yang diberikan oleh bapak tersebut, dan ada percepatannya. Maka itu termasuk hukum 2 Newton. Kita lihat dari contoh soalnya. Contoh soal, sebuah benda bermassa 20 kilo bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Berapakah besar gaya yang diberikan pada benda? Kita cari tahu dulu apa yang ada dari soal tersebut. Yang pertama, ada massa sama dengan 20 kilo, simbolnya M. Kemudian ada percepatan, simbolnya A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Dan yang ditanyakannya itu besar gaya atau simbolnya F. Maka dari rumusnya itu F sama dengan M kali A. F sama dengan 20 kali 2. Atau F sama dengan 40 Newton. Jadi
gaya yang diberikan benda tersebut adalah 40 Newton. Perhatikan lagi contoh yang kedua. Sebuah benda dikenakan gaya yang berlawanan arah, yaitu 20 Newton dan 10 Newton, sehingga menyebabkan benda tersebut bergerak dengan percepatan tertentu. Jika massa benda 2 kilo, maka berapakah percepatan tersebut? Dari diketahui, di sini ada gaya yang berlawanan, itu 20 dan 10. Maka sigma F-nya sama dengan 20 dikurangi 10 karena berlawanan arah. Jadi 20 dikurangi 10 sama dengan 10 Newton. Dan massa itu 2 kilo. Yang ditanyakannya itu percepatan atau simbolnya A. Maka dari rumusnya A sama dengan sigma F per M. Jadi A sama dengan, dari sini 10, sigma F-nya 10 per 2. Atau 10 dibagi 2, itu A sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan mobil tersebut adalah 5 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya kita ke hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton ini berbunyi ketika suatu benda memberikan gaya aksi kepada benda kedua, maka benda tersebut memberikan gaya, ini disebut reaksi, sama besar terhadap benda ke satu, tetapi arahnya berlawanan. Jadi ketika kita memberikan gaya, benda kedua akan memberikan gaya juga, tapi itu disebutnya reaksi. Gaya tersebut itu sama besar, tetapi arahnya akan berlawanan. Atau F aksi sama dengan min F reaksi. Contohnya, peristiwa orang berenang. Yang kedua, mendayung perahu. Yang ketiga, itu ketika burung terbang dan mengepakkan sayap. Bisa diperhatikan dari gambar di sini. Ini ada seorang bapak sedang mendayung perahu. Ketika bapak tersebut mendayung, ini bapak memberikan gaya aksi. Kemudian nanti dari reaksi bendanya itu kapal atau perahunya ini akan maju. Maka di sini adanya F aksi sama dengan negatif F reaksi. Kenapa negatif? Karena arahnya berlawanan. Cukup sekian pembahasan tentang gaya dan hukum Newton. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.